MP4 beginner yang akan kita lakukan kurang lebih sekitar 12 putaran, dan juga ada prize giving ceremony akan kita lakukan juga di sana, di mana saat ini seluruh para peserta yang akan ikut ambil bagian, ada 7 peserta yang akan ikut ambil bagian. Yang menarik di saat qualifying time trial tadi adalah nama-nama seperti Ziven Rosul, lalu juga M. Haikal, dan juga Nelson Kairoli adalah peserta-peserta yang bersilih berganti dengan waktu-waktu mereka saling tercepat 1, 2, dan juga seterusnya. Saat ini kita bersiap-siap beberapa saat lagi hadirin sekalian, dan kami ucapkan juga selamat bergabung bersama dengan kami seluruh para penonton pencinta olahraga otomotif dimanapun Anda berada, terutama di Automotive Zone Channel, di mana Ikatan Motor Indonesia dengan Piala Presiden dan juga Grand Final 2022 yang kita lakukan di sini, kita disupport untuk live streaming yang saat ini dihadirkan dengan OZ update terus, ataupun juga automotivezone.com update terus, ataupun juga Automotive Zone Live. Berapa saat lagi kita akan segera saksikan untuk mereka bisa langsung hadir di grid posisi mereka masing-masing. Ternyata mereka tidak berputar satu putaran, tapi mereka langsung hadir untuk di grid posisi mereka masing-masing. Nama yang sangat cepat tadi kita bisa melihatnya adalah Ziven Rosul asal Jawa Barat dari Honda 2520, Narendra Tanikaya HTGRT Takatek TGR. Nampaknya peserta asal Jawa Barat ini langsung akan memimpin dari para peserta-peserta kelas MP4. Nelson Kairoli, nama yang sudah tidak asing lagi bila nama Anda adalah penggemar untuk kejuaraan dunia daripada MXGP. Namanya diambil oleh salah satu juara MXGP beberapa tahun yang lalu, dan inilah dia putra daripada sang dewa balap Indonesia kita, Hendry Yansyah. Nelson kali ini hadir di posisi yang kedua setelah waktu tercepatnya berhasil memastikan dirinya hadir di posisi yang kedua. Sedangkan di posisi yang ketiga hadirnya pebalap muda usia asal Banten adalah M. Haikal dari Honda BKJU Pride RCB Proliner, Pirelli SCK BJB, and Hakan Navarro RC3 saat ini hadir di posisi ketiganya. Lalu sedangkan untuk Alvaro Heta Mahendra dari Jawa Tengah, PSP KMG HP 969 ataupun juga Haji Putra 969, Sijiro Motul hadir di posisi yang keempat. Viko Saktiyadi WRX HES TMTN RZ Team saat ini dari Banten hadir di posisi yang kelima. Sedangkan di posisi ke-6 adalah Omar Bule, di mana Omar Bule dari Honda Laturama, dan terakhirnya adalah Pandawa Ozora dari Kepri, Kepulauan Riau, di mana dari Honda Draco Racing Team. Peserta dari peserta saat ini mereka sudah hadir di sana. Nampaknya kami juga sudah bisa melihat Mr. Jingo saat ini juga hadir di sana, Mr. Willy juga sudah hadir di sana, dan juga Mr. Eddie Horizon juga sudah hadir untuk bisa melihat persiapan terakhir dari balapan yang akan kita lakukan di sini. Selamat bertugas rekan-rekan sekalian. Tepatnya adalah Racing Committee dari Ikatan Motor Indonesia Pusat. Engine off terlebih dahulu kawan-kawan, engine off. Kami belum mengangkat untuk bisa mengatakan untuk engine on. Kali ini tetap dengan engine off. Terima kasih untuk informasinya Mr. Eddie Horizon yang sudah boleh mendapatkan dan juga sudah kami dapatkan kali ini, agar para peserta-peserta bisa tahu dengan baik kapan mereka akan segera bisa kita lepas dan kita mulai. Terlihat juga kesiapan ini dilihat oleh Mr. Doni Maharjono. Nampaknya kita bisa mengetahui dengan baik Ikatan Motor Indonesia Pusat, di mana ini adalah salah satu tim-tim sukses terbaik. Hadirnya WSBK bisa sukses 2 kali berturut-turut, tepatnya di sirkuit Mandalika beberapa waktu yang lalu. Terima kasih banyak. Selamat bertugas sekali lagi kepada seluruh tim Racing Committee dari Ikatan Motor Indonesia Pusat yang saat ini masih melihat kesiapan minute by minute, berusaha untuk bisa kami lihat kapan akan para peserta ini akan diberikan informasinya dengan satu helper dan juga dengan menghidupkan mesin atau engine on. 1 minute to go
and we have engine on. Dua kali putaran nampaknya diberikan aba-aba langsung oleh Mr. Eddie Horizon, di mana daripada Komisi Balap Motor Ikatan Motor Indonesia Pusat, dan nampaknya akan melakukan dua kali warming up lap kepada para peserta-peserta ini sebelum mereka akan kembali lagi hadir di grid posisi mereka masing-masing. Balapan yang saat ini akan sangat panas, tetapi berbeda dibandingkan dengan di saat mereka melakukan qualifying time trial tadi. Situasi ataupun juga cuaca dari Sentul International Karting and Motorcycle Circuit kita kali ini, hadirin sekalian, bila mana Anda sedang menyaksikan untuk Automotive Zone live streaming kami, di mana cuacanya saat ini lebih mendung ataupun juga lebih berawan, tidak dengan 34 derajat kembali lagi, tapi dengan 30 derajat, dan mungkin cenderung akan turun hujan. Tapi berharap saja agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga riders kita memang sudah siap apapun yang akan terjadi, karena saat ini kita sudah memasuki di musim penghujan. Dua putaran, mereka baru melewati satu putaran pemanasan kali ini, menunggu untuk satu putaran terakhir pemanasan untuk mereka bisa lakukan. Timing sistem kami dari Morek ataupun Modrek kali ini sudah bersiap untuk bisa bekerja sama dengan baik, di mana untuk seluruh para peserta akan segera kita dapatkan waktu demi waktu mereka, karena kita membutuhkan untuk kerjasama dari semuanya, baik itu live streaming, baik itu untuk timing system, dan juga pastinya dari rekan-rekan racing committee kami, baik dari Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Berusaha untuk diperbaiki. Apakah peserta nomor 69 terlihat di sana adalah Pandawa Uzora sudah bisa bersiap. Mr. Jingo sudah menarik lagi di sana, dan we are on the way. This is the first race, atau kita bisa melihatnya balapan pertama kita. Wow, mampu dikuasai dengan baik. Tikungan pertama dari Sentul International Karting and Motorcycle Circuit, nampaknya Zivan Rozul walaupun memang agak sedikit melebar di saat tadi, tapi dia mampu melewati tikungan pertama, tikungan kedua, dan memasuki untuk tikungan ketiga dari Sentul International Karting Circuit ini dengan baik. Perlahan tapi pasti dia mulai melihat daripada tikungan keempat kali ini. Inilah dia lintasan dari Sentul International Karting and Motorcycle Circuit, di mana 14 tikungan yang harus menjadi saksi mereka, 14 tikungan yang harus mereka bisa taklukkan dari putaran demi putaran, di mana kali ini kita memasuki untuk 12 putaran. Berjalan dengan sangat baik. Zivan Rozul berulang kali berhasil mendapatkan waktu tercepatnya di sesi qualifying time trial. Zivan Rozul kali ini dibayang-bayangi oleh Nelson Kairoli, peserta dari daerah istimewa Yogyakarta ini. Perlahan tapi pasti berusaha untuk bisa memberikan tekanan kepada peserta ini. Hanya dengan gap 0.327. Perlahan tapi pasti Haikal berusaha untuk bisa masuk, tapi sayang, 1000 sekali sayang untuk seorang Haikal. Nampaknya Alvaro Heta Mahendra, dia mampu memblok jalannya peserta yang berada di belakangnya saat ini.
Alvaro Heta Mahendra. Oh, sangat baik kali ini sisi bagian dalam mampu dikuasai dengan baik oleh Alvaro Heta Mahendra dan juga M. Haikal. M. Haikal sudah berhasil mendongkrak posisinya, berada pada posisi yang ketiga dan mampu meninggalkan lawan di belakangnya, yaitu adalah Alvaro Heta Mahendra. Terjadi persaingan yang sangat sengit antara Alvaro dan juga M. Haikal, di mana berulang kali juga untuk M. Haikal cukup baik di sesi qualifying time trial di pagi hari tadi. Tapi kali ini untuk seorang M. Haikal, dia harus tahu apa yang dilakukannya. Motor dari M. Haikal, Honda kali ini berusaha untuk bisa dipastikan dengan sangat baik. Honda BKJU Pride RCB Proliner berusaha untuk bisa menekan throttle dalam-dalam, membuka throttle dalam-dalam dengan sangat baik, berharap tidak terjadi kembali lagi terlewat oleh pebalap-pebalap lain di belakang sana. Riders yang saat ini kita bisa melihatnya tidak ada perubahan demi perubahan, sedangkan saat ini sudah berjalan hampir 4 putaran awal dari 12 putaran yang seharusnya kita bisa selesaikan dari balapan pertama kita kali ini. Mereka sudah bisa memasuki untuk tikungan ke-12 dan juga kali ini masuk untuk tikungan 13, dan saat ini mereka masuk untuk tikungan terakhir. Parabolik terakhir yang saat ini kita lakukan. Sangat baik Zivan Rosul, tidak ada kesulitan untuk seorang Zivan Rosul, dan berulang kali untuk seorang Zivan Rosul racing line-nya sangat mulus. Berulang kali Nelson Carioli, nampaknya untuk Nelson melakukan late braking berulang kali juga, nampaknya tidak ada kesalahan sedikit pun yang berhasil didapatkan oleh seorang Zivan Rosul. Pembalap asal Jawa Barat kali ini bersaing dengan pebalap asal daerah istimewa Yogyakarta, dan saat ini di posisi yang ketiga dan juga keempat. Walaupun berusaha untuk bisa mencoba ketertinggalannya, Alvaro Heta Mahendra masih mencoba lagi. Di mana tikungannya kita bisa mengetahui dengan baik dari Sentul International. Di mana mereka harus bisa menaklukkan 8 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri. Dan saat ini untuk seorang Zivan Rosul, dia berhasil kembali lagi menaklukkan tikungan ke kiri pertama dari Sentul International Karting ini, di mana Zivan Rosul harus berhati-hati. Lap by lap saat ini sudah semakin dipangkas jaraknya. Bila tadi adalah 0.8, kali ini dengan 0.442 jarak. Nah, untuk peserta pertama kita yaitu Zivan Rosul harus berhati-hati, karena saat ini Nelson Carioli semakin cepat, Nelson semakin baik dengan racing line-nya, Nelson semakin mendekat dengan posisinya. Apakah untuk lap berikutnya ini dengan 0.442 akan semakin dipertajam dengan 0.2, atau mungkin saja overtaking akan terjadi? Sejauh ini nampaknya power yang luar biasa setelah melewati tikungan terakhir dari Sentul Karting ataupun juga Sentul kecil. Nampaknya power motor dari pebalap asal Jawa Barat ini yaitu Zivan Rosul seperti layaknya tidak tergantikan dan juga tidak mampu dikejar oleh lawan-lawan lainnya. Satu peserta nampaknya terjatuh kali ini, hadirin sekalian. Kawan-kawan Marshall kami berusaha untuk bisa memberikan pertolongan, dan langsung dilihat juga oleh rekan-rekan dari Racing Committee Ikatan Motor Indonesia. Nampaknya apakah Pandawa Ozora yang terjatuh di sana? Coba lagi dengan sangat baik ke arah kiri dan kali ini ke arah kanan. Melakukan slipstreaming kah untuk seorang Carioli. Nelson mencoba untuk bisa mengikuti di belakang buntut motor Honda milik Zivan Rosul. Perlahan tapi pasti nampaknya dia menginginkan untuk posisi pertama ini. Sudah terlalu lama dengan lap demi lap yang sudah berhasil dilewati. Setengah putaran kali ini Nelson Carioli, sang pebalap ataupun juga sang anak daripada Dewa Balap Indonesia, dan kali ini kita bisa melihatnya Nelson berusaha untuk bisa menempel dengan sangat baik. Perlahan tapi pasti
0442 sudah berhasil dipangkas dengan 0.282. Ini membuktikan bahwa Nelson Cairoli dengan waktunya dia berada pada the fastest rider on the track dengan 55 detik poin 892. Seyogyanya Nelson Cairoli kali ini hanya tinggal menunggu momentum kapan dirinya bisa melakukan serangan dan mampu melewati peserta yang berada di depannya. Lihat dengan baik, perlahan pasti kita bisa melihatnya lagi lap by lap. Saat ini kita sudah bisa melewati 7 putaran dari 12 putaran yang sudah kita lakukan. Berarti tersisa kali ini 5 putaran terakhir, 5 putaran yang harus segera bisa mereka selesaikan. Inilah dia Piala Presiden Grand Final Moto Prix 2022, di mana Piala Presiden Grand Final Moto Prix yang kita lakukan di tahun 2021 kami lakukan tepatnya di Sentul International Circuit ataupun juga Sentul besar. Tapi di tahun 2022 ini nampaknya Sentul kecil ataupun juga Sentul karting menjadi tuan rumahnya, dan berharap untuk pebalap-pebalap terbaik dari masing-masing region mereka bisa mendapatkan hasil maksimal di tempat ini. Tetap bisa menjadi pebalap ataupun juga riders tercepat kita saat ini untuk seorang Nelson Cairoli. Tapi nampaknya untuk seorang Nelson menjadi pebalap tercepat saja tidak cukup, walaupun dia berhasil mendapatkan 55 detik poin 787 menjadi lebih cepat dibandingkan Ziven Rosul. Tapi nampaknya Ziven Rosul sama sekali tidak membuat kesalahan demi kesalahan. Racing line-nya berjalan dengan baik, racing line-nya saat ini sangat sempurna dan berusaha untuk bisa menutupi kekurangannya. Kali ini tekanan dilakukan oleh seorang Nelson Cairoli, masih mencoba dan mencoba lagi. Inilah dia apa yang harus dilakukan oleh seorang Nelson. Dia harus lebih berani karena lap demi lap semakin sedikit, hanya tersisa 4 putaran lagi. Apakah dia akan mencoba untuk bisa melakukan slipstreaming kali ini? Menengok ke bagian belakang, tanda kekhawatiran, tanda kepanikan, tanda ketakutan untuk seorang Ziven Rosul kali ini. Nampaknya Ziven Rosul harus tahu, karena dia sudah mulai mendengar raungan-raungan knalpot dari motor Nelson Cairoli di posisi kedua. Perlahan tapi pasti kali ini bahkan sudah memasuki ke 0.23 di sana. Kita tinggalkan 2 peserta terdepan yang sangat cepat saat ini, sedangkan posisi ketiga dan keempat tercatat di sini mereka sudah mulai membuat jarak demi jarak yang cukup pasti, yaitu adalah M. Haikal, Alvaro Heta Mahendra, dan juga diantaranya adalah Vico Saktiyadi di sana. Masih terus dan terus, perlahan kita bisa melihat dengan 3 putaran lagi, 3 putaran yang tersisa, 3 putaran juga. Nelson mencoba untuk melakukan late breakingnya, pengereman yang lebih dekat saat memasuki tikungan demi tikungan, pengereman yang lebih dekat saat menaklukkan racing line demi racing line. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Nelson. Fisik yang saat ini benar-benar prima dari pebalap muda berusia kali ini membuat dirinya mampu terus memacu kendaraannya. Overtaking hampir dilakukan oleh seorang Nelson, tapi lagi dan juga lagi blok demi blok, sisi yang sangat sempit belum mampu untuk bisa dilewati oleh seorang Nelson. Dia belum melihat celah mana untuk bisa memasuki ataupun juga melewati seorang Ziven Rosul yang saat ini berada pada posisi satunya. Lihat, berulang kali mencoba peruntungannya, berulang kali juga mencoba penyerangan yang terbaiknya saat ini. Dan kali ini bendera biru sudah dikibarkan di belakang sana, tanda pebalap urutan paling belakang harus memberikan jalan kepada pebalap terdepan yang saat ini sedang berusaha melakukan overlapping kepada pebalap di urutan paling belakang kita ini. This is the final lap. This is the final lap untuk race pertama kita, di mana MP4 beginner, persaingan antara Ziven Rosul dan Nelson Cairoli. Siapa yang akan bisa mendapatkan juara pertama di race pertama kita kali ini? Apakah Rosul, Ziven, ataupun juga Cairoli, Nelson?
hanya menyisakan kurang lebih sekitar 5 tikungan terakhir kali ini. Mereka sudah mulai berada pada tikungan ke-12 dari Sentul International Karting Circuit. Tikungan ke-13, apakah dicoba lagi? Tapi kali ini nampaknya Zivan Rosul, dia berhasil finish dengan baik. Nelson Cairoli, nampaknya Nelson harus puas untuk berada pada posisi yang kedua, dan M. Haikal berada pada posisi ketiga. Kami ucapkan selamat kepada juara-juara kita, tidak berbeda jauh dengan qualifying time trial yang kita lakukan beberapa saat tadi ataupun juga di pagi hari tadi, hadirin sekalian, dan juga seluruh para penonton Otomotif Zone live streaming kami, di mana para peserta-peserta ini nampaknya tidak jauh berbeda dan mereka akan langsung melakukan untuk prize giving ceremony. Setelah race pertama kita dan kali ini kita langsung alihkan perhatian kita tepatnya di prize giving ceremony ataupun juga podium ceremony kepada juara-juara kita 1, 2, dan 3. Inilah dia juara-juara kita, hadirin sekalian, dan silakan kita sambut dengan luar biasa. Wah, pebalap-pebalap muda usia, walaupun mereka saling bersaing di lintasan, tapi mereka saling berjabatan tangan karena sportivitas adalah nomor 1. Itulah yang harus mereka tunjukkan. Apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi di lintasan, biarlah tetap terjadi di lintasan. Tapi saat mereka sudah turun dari motor mereka, mereka sudah membuka helm mereka, mereka kembali lagi menjadi teman, sahabat, dan juga saling bergenggaman tangan di sana. Dan inilah dia juara-juara kita, hadirin sekalian, dan langsung saja kita akan masuk untuk prize giving ceremony. Dan tentu saja kami ucapkan selamat datang juga, welcome Sultan Kedaton kepada Mr. Kevin yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan langsung saja hadirin sekalian, kita alihkan perhatian kita untuk prize giving ceremony. Terbaik ketiga kita, M. Haikal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin sekalian. Silakan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan terbaik kedua kita dari daerah istimewa Yogyakarta ARP Racing Team, Nelson Cairoli. Nelson sudah hadir, dan juara pertamanya Honda 260 Narendra Tanikaya ATJRT Takatek TJR Jawa Barat, Zivan Rosul. Kalian angkat helm kalian bila mana kalian disupport. Silakan diangkat. Tidak cukup? Oke. Berkenan memberikan langsung saja dari Kepala Bidang Organisasi dari IMI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Robert Batubara. Kami persilakan Pak Robert. Pada terbaik ketiga kita yang tampil luar biasa juga, Haikal, selamat untuk dirimu. Lalu juga terbaik kedua kita, jangan lupa juga untuk topi Pirelli, itu bisa dipakaikan kepada juara kita Nelson. Dan juga terbaik kedua pastinya, dan juara pertama kita Jawa Barat, inilah dia Zivan Rosul. Teman-teman sekalian, ada di kami, angkat piala kebanggaan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin. Silakan diabadikan, tahan dulu 1, tahan dulu Pak Robert 2. Dan Pak Robert, terima kasih. Sekarang hanya juaranya saja berfoto di sana. Tetap bertahan. Silakan berfoto lagi. 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak. Selamat kepada para juara, selamat kepada riders tercepat, tepatnya di MP4 Beginner, Zivan Rosul, Nelson Cairoli, dan M. Haikal.